Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Create Up. Potensi tanaman hias di Indonesia menjadi inspirasi bisnis yang tentunya cukup menarik. Ya, hal ini didukung dengan masih tingginya kebutuhan masyarakat akan tanaman dekorasi, baik di dalam maupun luar ruangan. Potensi tanaman hias menjadi inspirasi bisnis adalah cukup besar. Hal ini didukung dengan masih tingginya kebutuhan masyarakat akan tanaman dekorasi, baik di dalam maupun di luar ruangan. Tanaman hias dianggap mampu mendorong penjualan menjadi lebih tinggi. Besarnya tingkat permintaan pasar menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan industri tanaman hias. Tanaman hias tidak hanya dapat disajikan dalam bentuk tanaman yang ditanam di tanah, tetapi juga dalam pot. Selain itu, konsumen juga dapat meminta penjual untuk menyajikan tanaman dengan pola hiasan tertentu agar terlihat lebih indah. Industri tanaman hias berperan strategis bagi perekonomian nasional karena besarnya peluang pasar global. Peluang ini akan tertangkap jika sumber daya genetik dan sumber daya manusia tanaman hias saling bersinergi. Potensi ekonomi dari tanaman hias dunia saat ini terdapat sekitar puluhan hingga ratusan triliun per tahun, di mana Indonesia baru berhasil mengekspor tanaman hias kurang lebih di angka 170 miliar per tahun. Dan pemirsa, sejauh mana perusahaan rintisan dapat turut memaksimalkan kuasaan pasar tanaman hias di dalam negeri? Simak ulasan selengkapnya hanya di Create Up. Mayoritas orang pasti senang ya dengan tanaman hias. Betul, apalagi pas pandemi kemarin begitu banyak orang yang kemudian menggemarilah tanaman hias sebagai sebuah hobi yang memang menarik begitu ya, membuat rumah menjadi lebih nyaman dan juga lebih asri lah. Nah, terkait dengan hal ini, tema yang akan kita bahas di Create Up adalah mengulik potensi bisnis platform jasa gardening. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Hadid Fathul Alam, beliau adalah founder dan juga CEO dari Oke Garden. Selamat pagi Mas Hadid. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Ya, kabar baik. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Mungkin kenalan sedikit, Oke Garden itu platform ataupun perusahaan rintisan yang bagaimana cara kerjanya? Oke, baik. Sebelum perkenalkan kembali, saya dengan Hadid. Saya adalah CEO tadi ya, founder juga CEO di Oke Garden. Jadi Oke Garden adalah sebuah perusahaan startup gitu ya, untuk mendukung industri pertamanan sebenarnya. Jadi tadi dibahas juga kan ada tanaman hias, juga ada kayak misalnya tanaman hias itu tidak cuma sebatas dijual satuan gitu, tapi juga bisa ditata menjadi sebuah ruang gitu ya, ataupun menjadi sebuah konsep taman. Nah, dibantu dengan teknologi sebenarnya Oke Garden itu mampu menghubungkan pelanggan kami dengan tukang yang berkompeten dan juga produk dari petani tanaman hias seperti itu. Oke Garden sendiri ini berarti bisa menciptakan taman, jasa untuk menciptakan sebuah taman di rumah konsumen gitu ya? Betul, jadi kami dari mulai survei gitu ya, maksudnya inventarisasi gitu, konsultasi, terus mendesain pembuatannya sampai dengan perawatan tamannya. Oke, itu sudah berdiri berapa lama Oke Garden ini? Oke Garden sebenarnya itu dimulai di tahun 2017 ya. Sebenarnya kami berdiri karena program pemerintah gitu ya, 1000 startup digital tahun 2017. Tapi sebelum itu sebenarnya Oke Garden sudah ada gitu. Dalam arti saya sudah berada di industri ini sejak tahun 2012 gitu ya. Jadi waktu itu saya lulus dari pesantren ya. Cuma waktu itu kan melihat orang tua sebagai petani tanaman hias gitu. Jadi sebenarnya saya pelakunya gitu ya. Saya keluarga kami keluarga dari petani tanaman hias itu, dan itu berkembang gitu sampai akhirnya saya memahami ternyata ada peluangnya nih, karena waktu itu kan tahun 2017 juga sudah banyak dicontohkan gitu ya, sama seperti Gojek, Tokopedia, bahwa dengan adanya sebuah akses data dan kecepatan internet, sebuah industri itu bisa lebih keren gitu kan. Oke, nah digitalisasinya ataupun penggunaan teknologinya itu di bagian mananya, Mas Hadid? Sebenarnya untuk digitalisasinya kayak tadi proses itu kan pertama ada internal sama eksternal ya. Kalau misalnya eksternal itu kan orang-orang memesan yang dulunya mungkin masih agak tidak bisa mencocokkan jadwal lah. Minimal kalau misalnya Mas sama mbaknya gitu mau pesan taman di Oke Garden, itu kami udah bisa booking gitu ya. Sebenarnya nanti Oke Garden timnya available di tanggal berapa dan jam berapa gitu untuk konsultasi seperti ini gitu kan.
Lebih praktis gitu ya? Ya, lebih praktis seperti itu dan lebih seamless juga gitu, nggak ada drama. Oke, baik. Secara market sendiri, bagaimana Anda membaca market dari masyarakat terkait dengan kebutuhan mereka untuk memiliki taman ya, apakah itu yang di luar ruangan ataupun di dalam ruangan, growth-nya belakangan itu sebenarnya apa, Mas Adit? Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk tadi ya, di Indonesia itu datanya sebenarnya belum ada gitu, belum ada benar-benar cukup clear gitu. Tadi kan masih disebutkan peluangnya baru 100 triliun gitu ya. Cuma mungkin berkaca dari UK gitu ya, maksudnya UK negara yang sudah lebih transparan mungkin terkait data ataupun industrinya gitu. Industri landscape dan hortikultura gitu di sana itu memiliki potensi terhadap GDP itu lebih dari 24 miliar pound sterling gitu. Kalau di Indonesia kan itu ada sekitar 400 triliun gitu, nolnya 12. Dan kalau di Indonesia sendiri trennya itu tadi masih karena jadi lingkaran setan menurut saya sebenarnya. Jadi kalau orang-orang itu kan tidak benar-benar paham terkait bagaimana merawat tanaman gitu kan, itu menjadi masalah yang berbeda gitu. Jadi orang ngapain saya untuk pesan taman atau merawat tanaman sementara saya juga nggak ahli di situ gitu kan. Jadi sementara untuk akses edukasi ataupun transparansi juga masih minim gitu di industrinya. Oke. Sebenarnya peluangnya masih besar. Lebih banyak konsumennya ini berupa perusahaan kah atau lebih ke rumah tangga gitu? Oke. Kalau di OK Garden sendiri kami melayani keduanya ya. Jadi kalau misalnya untuk yang memang model kami saat ini itu yang B2C-nya itu rumah tangga tadi. Jadi orang-orang yang butuh untuk ditata di rumahnya. Tapi untuk B2B-nya sebenarnya OK Garden menjadi komplementer gitu ya. Melalui satu fitur gitu ya, Talas, talenta landscape gitu. Jadi kami menyediakan talenta untuk misalnya ada kontraktor atau konsultan landscape membutuhkan talenta kami gitu ya. Ya, jadi kami menjadi komplementer di sana. Jadi ada B2B dan juga ada B2C kalau di OK Garden. Oke, permasalahan apa yang sering dihadapi oleh konsumen pada saat mereka ingin membuat taman dan bagaimana sebetulnya OK Garden sendiri hadir memberikan solusi lah. Usai jeda berikut kita akan lanjutkan ya Mas Adit dan tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, masih akan berbincang pemirsa bersama dengan Mas Hadid Fatul Alam, founder dan juga COO dari OK Garden. Jadi sekarang Anda kalau mau punya taman yang cantik, nggak perlu effort lagi. Banyak effort untuk tanam sendiri dan sebagainya. Lebih praktis karena memang ada platform di OK Garden ini. Oke, Mas Hadid, permasalahan yang sering dialami oleh masyarakat, apakah itu untuk yang retail ataupun mungkin yang korporasi pada saat mereka ingin membuat taman itu, apa saja permasalahannya dan bagaimana OK Garden hadir memberikan solusi? Oke, baik. Untuk masalah yang dihadapi tadi, customer kami gitu ya, umumnya ada 3 masalah utama. Yang pertama, minimnya inspirasi desain serta budget pembuatan. Jadi kayak misalnya, udah punya area taman nih, tapi nggak tahu mau dibuat seperti apa, dikonsepkannya bagaimana. Itu masalah yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya saya udah punya konsepnya, entah itu saya dapat dari Pinterest, entah itu saya dapat inspirasi yang lain gitu ya. Ngeliat tetangga saya bagus, cuma saya nggak tahu nih tukangnya dari mana gitu ya kan. Terus yang ketiga, kayak saya udah punya konsepnya, saya udah punya tukangnya, udah jadi tamannya, nah ini yang bakal ngerawat siapa gitu. Jadi ada 3 masalah utama tersebut kalau untuk dari segi orang-orang yang butuh layanan pertamanan. Tapi tadi lebih dari itu, OK Garden sebenarnya juga menyelesaikan masalah dari segi penyedia layanan pertamanannya gitu ya, yang mana mereka kan terkait akses ke pasar ataupun tadi mengkonsepkan gitu kan satu hal yang lain ya. Jadi itu tadi jadi karena ada masalah terlalu banyak gitu di segi supply dan demand jadi lingkaran setan gitu. Oke. Seperti itu. Mas Hadid, ini kan OK Garden sebuah layanan untuk menghubungkan produk petani tanaman hias serta jasa tukang tanam. Nah, sudah berapa banyak petani tanaman hias yang join di OK Garden? Oke, baik. Kebetulan karena saya milenial ya, jadi masih pragmatis gitu ya. Kami lebih ada megangnya koordinator gitu ya. Koordinator yang pertama itu orang tua saya sendiri ya. Terus yang kedua ada juga partner saya untuk Jabodetabek. Kalau untuk membawahinya mungkin sekitar 50-100 gitu ya di 2 koordinator ini gitu ya. Karena kan komoditasnya itu beda-beda ya. Ada komoditas khusus untuk rumput, ada yang mungkin tanaman rendah, tanaman sedang, atau pohon yang tinggi gitu ya. Jadi beda-beda itu komoditasnya. Jadi ada beda-beda ya? Betul. Ini di Jakarta saja, Jabodetabek atau mencakup ke wilayah di luar itu? Kalau untuk yang terintegrasi Jabodetabek memang dari OK Garden semua gitu ya. Untuk
area lain kami bisa bantu karena memang konsepnya tadi komplementer kan. Jadi kami itu sebenarnya jaringan kami cukup luas gitu ya. Karena kan kami ngebantuin dari segi desain, administrasi gitu. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan di luar Jabodetabek, ya kami bisa bantu juga gitu untuk pembuatan, untuk desain sampai dengan perawatan tamannya. Oke, dari sisi sosiopreneurnya lah ya, dari Oke Garden sendiri, untuk kemudian meningkatkan skill dari tukang kebun sendiri begitu, karena kan kalau ngomongin soal kualitas dari taman sendiri ini juga ditentukan dari kualitas si tukang kebunnya sendiri. Nah mungkin Anda ada ini nggak semacam program pelatihan untuk meningkatkan skill dari tukang kebun sendiri atau seperti apa? Oke, betul sekali. Jadi kalau untuk tadi ya masalah problemnya kan terkait standar ataupun terkait pelatihan gitu ya, karena kan kami juga tidak ingin membedakan pengalaman pelanggan satu dengan yang lainnya, jadi perlu ada dilatih tukang-tukang tamannya. Nah, pengalaman saya 1 dekade di industri ini, makanya perlu ada kolaborasi gitu antara memang tanda kutip instansi yang memiliki kayak keilmuannya gitu ya. Makanya Oke Garden sendiri bekerjasama dengan IPB University gitu untuk melakukan IPB ya? pelatihan dan juga standarisasi gitu ya kan, supaya industri lebih keren gitu. Oke, kalau saya lihat ya dari Instagram Oke Garden ini ada beberapa modern outdoor garden pemirsa. Anda juga mungkin bisa cek di situ tuh bagus-bagus banget gitu. Memang beda kalau yang megang itu adalah yang profesional Wiki, yang ahlinya. Pertanyaannya, sebagai seorang perempuan dan bendahara rumah tangga, berapakah harganya? Range-nya kira-kira misalnya dihitungnya berapa per meter atau seperti apa? Rata-ratanya aja nih Mas Hadid sebagai gambaran pemirsa di rumah, wah ternyata sangat potensial gitu. Oke, baik. Kalau untuk paket taman, jadi dalam arti kita mengkonsepkan membuat kayak misalnya kayak tropis ataupun Japanese ataupun kering gitu ya, dry garden, itu sebenarnya startnya ada yang 499.000 per meter persegi gitu ya. Cuma kalau dari custom itu berbeda lagi gitu ya. Kalau custom itu biasanya kami perlu ada melakukan survei, konsultasi daring seperti ini gitu untuk memberikan referensi konsep yang baiknya seperti apa gitu ya kan. Jadi itu kembali ke preferensi usernya, apakah mereka mau menggunakan harga paket atau mau custom, seperti itu. Oke, dan pemilihan jenis tanaman juga ini mempengaruhi begitu ya harga akhir dari si service yang diberikan oleh Oke Garden. Singkat, targetnya ke depan apa, Mas Hadid? Oke, untuk target ke depan sebenarnya jangka panjangnya kalau kami kan lebih dari sekedar tadi ya, soalnya tadi dari segi potensi ekonomi oke, tapi kan tanaman itu memiliki kemampuan tertentu dalam menyerap karbon ya kan, dalam arti masalah polusi udara gitu, yang mana Jakarta sendiri tahun 2019 itu menjadi kota paling polutan gitu ya di dunia. Ya jadi itu yang kami selesaikan untuk jangka menengah ya. Cuma untuk ke sana kami harapannya sih strategi kami bisa meningkatkan standar sehingga bisa mampu untuk melayani orang-orang kaya ataupun orang berpengaruh gitu ya. Sehingga bahwa mereka bisa menginfluence juga gitu bahwa ini udah mudah, udah andal gitu ya, udah tinggal pakai gitu. Seperti itu. Apakah itu untuk taman rumah ataupun tadi kantor, area-area lain gitu ya. Oke, Baik. sukses selalu untuk Oke Garden dan juga tim banyak. Mas Hadid. Sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, thank you Mas Hadid. Menarik ya. Sebetulnya kalau bicara mengenai digitalisasi, sektor apapun bisa digitalisasi dan bisa menjadi sebuah peluang untuk perusahaan rintisan bisa garap gitu ya. Betul sekali. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi juga untuk Anda atau yang lagi bingung mau bikin taman tapi belum tahu dengan siapa. Nah, bisa tuh dengan Oke Garden pemirsa ya. Betul. Sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, di Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Somodatu. See you in the morning.